Lidah buaya itu dipercaya bisa menyamarkan noda kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Edisi hari ini Sabtu 17 Oktober 2020 dan bersama saya Ustazah Heni yang akan memandu acara ini. Nah, ayah bunda, tidak seperti biasa pada hari ini program Ihsanul Amal Menyapa dikemas dengan lebih menarik dan narasumber yang juga pastinya istimewa. Pada hari ini kita akan membahas tema seputar kesehatan kulit. Dan di studio kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan seorang dokter di Puskesmas Alabiu. Beliau adalah Dr. Yustika Rini. Selamat datang Bu Dokter di studio Ihsanul Amal. Apa kabarnya Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Alhamdulillah. Ayah bunda, Bu Dokter Yustika ini juga merupakan orang tua dari 3 peserta didik di SIT Ihsanul Amal. Benar begitu Bu Dokter? Jadi 3 anak kami semuanya kami sekolahkan di SDIT Ihsanul Amal ini. Oke Bu Dokter, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan oleh ayah bunda seputar kesehatan kulit. Dan pertanyaan pertama datang dari orang tua Kenandra dari kelas 2 SDIT. Pertanyaannya bunda, anak dengan riwayat dermatitis atopik dari lahir, apakah bisa sembuh nih Bu Dokter? Nah, mungkin Bu Dokter bisa nih menjelaskan sedikit apa sih dermatitis atopik itu? Jadi pertanyaan cukup menarik ya ini. Artinya orang tua dari anak ini termasuk ya orang tua yang cukup mengerti kayaknya di kesehatan. Karena tahu tentang diagnosa dari dermatitis atopik. Mungkin orang tuanya mungkin berobat dan dijelaskan oleh dokternya, atau mungkin juga sudah googling tentang dermatitis atopik ini. Jadi memang dermatitis atopik ini termasuk penyakit yang memang banyak di masyarakat kita. Tapi mungkin kita tidak tahu, maksudnya yang sakit ini tidak tahu kalau dia menderita dermatitis atopik. Jadi dermatitis atopik ini mungkin juga ya bunda yang lain juga penasaran apa itu dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini adalah suatu penyakit peradangan kulit. Yang ditandai dengan adanya ruam yang hilang timbul, kemudian disertai oleh rasa gatal, kemudian kulit yang agak kering. Nah, dermatitis atopik ini dia itu adalah penyakit yang diturunkan. Artinya bila anak menderita penyakit dermatitis atopik ini, kemungkinan ada riwayat dari orang tuanya juga yang menderita penyakit yang sama. Jadi karena ini bersifat diturunkan atau ada faktor genetiknya, jadi untuk kesembuhan memang agak sulit ya ayah bunda. Jadi kalau dermatitis atopik ini kita cari di referensi yang ada, memang dikatakan memang tidak bisa disembuhkan. Karena memang ada faktor genetik di sini yang sangat besar gitu. Nah, otomatis ya kita hanya bisa melakukan perawatan. Jadi dengan perawatan yang tepat, maka kita minimal bisa meminimalisir gejala dari penyakit dermatitis atopik. Paling tidak kita bisa mengendalikanlah kekambuhan dari dermatitis atopik ini. Nah, kemudian dermatitis atopik ini bisa muncul itu dari sejak bayi. Jadi dari bayi bisa 2-3 bulan sampai umur dewasa. Terus ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang yang kena dermatitis atopik ini. Jadi anak lah, biasanya sih orang tua kan membawa tuh dari mulai bayi itu. Nah, jadi kalau dari bayi itu dermatitis atopik itu sangat khas gambarannya. Jadi orang tua bisa membawa anaknya itu ada ruam, biasanya ruam, kemerahan, kadang disertai kulitnya agak bersisik, agak bersisik. Nah, atau juga bisa agak sedikit mengelupas. Nah,
di sana bisa muncul biasanya kalau pada bayi itu daerah pipi. Pipi ini dua pipi dua pipi di depan nih kan biasanya banyak lihat bayi-bayi yang kadang yang muncul ada bercak ruam merah di pipinya. Kalau orang sini bilang kena saraf gula, nah pada itu namanya dermatitis atopik. Gitu. Nah bisa juga kadang mesti di pipi, tapi bisa juga di kulit kepala dia, kemudian di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Kemudian kalau pada balita di atas 5 tahun, kemudian pada dewasa itu gejalanya hampir sama. Jadi juga ada ruamnya kemerahan, kemudian disertai dengan rasa getar yang sangat luar biasa gitu. Dan itu timbulnya di daerah-daerah lipatan kalau pada di atas 5 tahun dan dewasa. Jadi daerah lipatan itu bisa lipat siku, bisa lipat lutut, kemudian juga bisa daerah bokong, kemudian bisa sela paha. Kemudian bisa juga di daerah pergelangan atau belakang leher. Tengkuk. Nah, daerah tengkuk gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh ayah bunda? Misalnya ini di rumah ada anaknya yang memang dermatitis atopik kemudian kambuh. Nah, ayah bunda di rumah bisa melakukan hal-hal sederhana. Misalnya ayah bunda bisa memilih produk, misalnya sabun mandi yang tepat. Nah, sabun mandi yang tepat itu seperti apa? Janganlah memilih sabun mandi yang banyak mengandung pewangi atau pewarna, karena itu bisa mengiritasi kulit. Kemudian pilihlah sabun mandi yang banyak mengandung pelembab atau moisturizer. Kemudian usahakan juga hindari sabun yang mengandung antiseptik, karena itu bisa menyebabkan kulit kering. Nah, kalau memang di iklan-iklan kan memang lebih sering antiseptik banyak ya gitu. Tapi kalau untuk orang yang di tubuhnya ada dermatitis atopiknya sebaiknya hindari itu ya. Nah, kecuali dia normal. Kalau normal tidak masalah, mau pakai sabun apa aja nggak bisa tidak masalah gitu. Nah, tapi kalau orang dengan dermatitis atopik, pilihlah tadi yang produk sabun yang tepat tadi seperti saya katakan tadi. Kemudian juga yang kedua, kalau memang terkena dermatitis atopik, usahakan memakai pakaian yang bisa menyerap keringat. Menyerap keringat ini apa contohnya? Misalnya dari katun. Nah, itu kalau kita tidak pakaian kita tidak menyerap keringat, maka keringat itu bisa menyebabkan bertambah gatal. Kan sudah gatal ini. Nah, kan menyebabkan bisa bertambah gatal. Kemudian yang ketiga adalah memakai pelembab khusus. Nah, pelembab khusus ini dalam artian carilah pelembab yang mengandung zat aktif. Nah, zat aktifnya seperti gliserin, kemudian AHA atau hyaluronik asid. Kemudian bahan alami juga ada seperti minyak zaitun. Nah, di mana pelembab-pelembab itu dia berfungsi untuk melembabkan kulit, kemudian juga memperbaiki kerusakan kulit. Nah, dipakai pada saat sehari itu 2 kali lah sehari. Nah, kita bisa melihat dari produk-produk yang dari produk bayi ya. Kalau produk bayi itu kita lihat misalnya dari sabunnya aja dia tidak mengandung pewarna. Kebanyakan warnanya putih kan ya. Nah, terus juga baunya tidak terlalu menyengat. Kemudian juga dia banyak mengandung pelembab sabun bayi. Karena apa? Karena kalau pada bayi itu kan dikhawatirkan alerginya itu cukup tinggi. Nah, jadi produsen yang buat sabun bayi itu utamanya dia memang meminimalisir untuk timbul terjadinya alergi ini. Nah, kalau anak ayah dan bunda ini mempunyai anak yang dermatitis atopik, maka pilihlah tadi produk-produk yang memang menghindari timbulnya alergi tadi. Mungkin demikian. Dari yang dijelaskan tadi kan ada sabun mandi itu yang memakai pakaian yang kain katun dan pakai pelembab. Nah, apakah ada dari makanan Bunda yang harus dihindari untuk penderita dermatitis atopik ini? Ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak mesti dari yang penyebabnya harus dari bahan kimia atau juga bisa juga dari makanan. Jadi nanti dari makanan itu mungkin orang tuanya yang bisa menilai anaknya alergi sama makanan ini, karena
orang tuanya yang setiap hari bersama anaknya, kemudian kan dia bisa melihat anaknya tadi, wah habis makan ini sepertinya kok gatal gitu. Nah dari situ dia menilainya. Kalau kita yang di luar kan tidak bisa menilai, jadi orang tuanya yang bisa menilai anaknya karena dia bersama anaknya 24 jam. Jadi bisa memang dari makanan, tidak mesti dari bahan kimia. Ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari orang tua Arpa nih Bunda, kelas TKB. Bagaimana mengetahui faktor alergi pada anak? Nah, jadi perlu saya jelaskan dulu apa itu alergi. Jadi kalau alergi itu kan reaksi tubuh ya, reaksi tubuh terhadap suatu zat atau makanan tertentu. Nah, timbulnya alergi ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh kita itu bereaksi terhadap zat alergen yang menyebabkan alergi tadi. Nah, itu kita sebut dengan namanya alergen. Zat yang menyebabkan timbulnya alergi. Nah, itu kita sebutnya dengan alergen. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Sebenarnya yang pertanyaan kedua ini sebenarnya agak mirip ya dengan pertanyaan pertama, karena memang masih berhubungan dengan faktor alergi. Nah, jadi bagaimana cara ayah bunda mengetahui bahwa anak kita terkena alergi? Yang pertama adalah ayah bunda harus ngecek kesehatan ayah bunda sendiri. Nah, jadi karena penyakit alergi ini tadi diwariskan ya, diwariskan artinya memang ada faktor genetik di sini. Nah, jadi ayah bunda bisa melihat riwayat ayah bunda apakah sekarang atau dulunya ayah bunda pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh ananda sekarang. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan ayah bunda melihat riwayat waktu dia masih bayi. Nah, waktu dia masih bayi apakah sering mengalami gejala misalnya seperti hidung tersumbat atau batuk, kemudian juga kesulitan bernapas, kemudian apakah anak juga mengalami diare. Nah, itu yang merupakan tanda-tanda alergi biasanya pada bayi, terutama yang bawah 3 tahun. Nah, kemudian yang ketiga itu kita bisa melakukan tes secara ilmiah. Nah, di mana tes ini bisa dilakukan di rumah sakit. Yang pertama adalah tes tusuk kulit namanya, di mana tes ini dilakukan dengan memberikan zat alergen tadi ke kulit, kemudian ke kulit yang sudah diberi tusukan, kemudian kita lihat beberapa menit kemudian. Nah, kalau timbul ruam kemerahan atau kalau di sini disebutnya dengan bial, nah itu berarti anaknya mengalami alergi terhadap zat alergen tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah dilakukan tes darah. Nah, tes darah ini adalah kita melihat adanya antibodi. Nah, antibodi ini yang antibodi tertentu yang biasanya kalau orang alergi itu dia akan meningkat. Nah, antibodinya itu disebut IgGe namanya. Nah, kalau itu tinggi maka si anak akan kemungkinan dia ada alerginya. Kemudian yang ketiga adalah dengan tes tempel kulit. Nah, jadi bahan alergen tadi ditempelkan di kulit, kemudian ditutup. Nah, kita lihat 2-4 hari kemudian. Nah, kalau tes ini memang agak lama hasilnya baru keluar. Nah, yang paling mungkin adalah yang pertama tadi tes tusuk kulit itu yang paling mungkin. Kalau yang kedua itu agak susah karena menggunakan jarum dan anak biasanya takut melihat jarum. Kemudian juga setelah penyuntikan kan juga bisa timbul efek kebiruan atau perdarahan atau apa gitu. Nah, jadi itu mungkin agak sedikit susah dilakukan, tapi sebenarnya masih bisa dilakukan. Dan kami mohon maaf untuk di puskesmas memang belum ada tes itu ya, jadi hanya ada di rumah sakit. Mungkin demikian. Nah, dari pertanyaan sebelumnya tadi kan mengetahui faktor alergi pada anak. Nah, pertanyaan berikutnya ini masih bersangkutan dengan pertanyaan sebelumnya ini, yaitu bagaimana mengatasi masalah alergi ini, Bunda? Oh iya. Jadi memang kayaknya berlanjut ya pertanyaannya. Dan tadi kan sudah dijelaskan ya di awal kalau alergi ini tadi diwariskan. Nah, diwariskan dari orang tuanya ke anaknya, atau tidak mesti dari orang tuanya.
bisa dari neneknya. Orang tuanya tidak ngalami, tapi bisa dari neneknya. Jadi memang ada garis keturunannya. Silsilahnya Bunda lah. Ya, silsilahnya itu ada garis keturunannya. Jadi penyakit alergi ini dia tidak menular. Nah, dia diturunkan, tidak menular. Nah, jadi karena ada faktor genetik di situ tadi, jadi untuk mengatasi masalah kulit ini memang yang utama adalah kita harus mencari faktor penyebabnya tadi. Nah, setelah kita dapat penyebabnya, nah baru kita bisa usahakan kita bisa menghindari faktor penyebab tadi. Nah, karena tadi kan sudah dibilang di awal kalau alergi ini memang susah untuk disembuhkan. Nah, jadi paling tidak kita bisa menghindari faktor alerginya. Nah, bagaimana tadi kita menghindari faktor alergi tadi? Nah, sudah dibilang tadi kita bisa melakukan tes tadi, tes alergi tadi. Nah, kemudian bisa juga ayah bunda di rumah bisa melakukan tes, misalnya nih, ayah bunda curiga anaknya alergi telur misalnya. Nah, ayah bunda bisa dengan mentes tuh tes tantangan makan namanya. Tes tantangan makan ini dengan cara memberikan telur. Nah, berikan telur, kemudian kalau misalnya pemberian pertama anaknya tidak gatal, coba besoknya diberi lagi telur dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, apakah ada timbul alergi di jumlah yang keberapa? Nah, timbul alerginya. Cuma kerugiannya ya, kalau kalau dia benar-benar alergi, itu akan misalnya dia sekali makan timbul alergi kan pasti ruamnya itu sangat banyak. Nah, itu kerugiannya sini. Nah, itu salah satu cara mengetes kita alergi atau tidak. Nah, kalau memang kita sudah terkena juga nih alerginya, selain menghindari faktor alergi tadi, nah usahakan tadi memang kalau sudah memang timbul ruam di badan kita, maka ayah bunda bisa memberikan bedak lotion atau yang mengandung kalamin atau yang krim yang mengandung hidrokortison namanya. Itu dia berfungsi untuk mengurangi alergi, mengurangi rasa gatal di kulit. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang sudah terkena, itu bisa ayah bunda mengenakan tadi pakaian yang seperti dijelaskan dari awal tadi ya, pakaian yang menyerap keringat, kemudian yang kalau bisa yang agak longgar ya, tidak ketat supaya keringatnya itu akan tadi menyebabkan gatal tadi. Nah, jadi yang paling utama di sini adalah kita cara mengatasi alergi itu adalah dengan menghindari faktor alerginya tadi. Ya, dari pertanyaan tadi yaitu cara mengatasi masalah alergi tadi ya untuk Bunda Maliki, yaitu dari temukan dulu penyebabnya dan hindari penyebabnya seperti yang telah dijelaskan oleh dokter tadi. Ya, pertanyaan selanjutnya nih datang dari orang tua Azam, Bunda, kelas 1. Pertanyaannya, tangan dan kaki bekas korengan yang digaruk ketika alergi makanan, serangga, dan lain-lain. Bagaimana cara menghilangkannya nih Bu Dokter? Jadi bekas garukan ya, bekas garukan atau bekas gatal tadi ya. Nah, jadi kalau bekas luka itu timbul karena adanya rusaknya dermis namanya di kulit kita ini. Nah, dermis itu lapisan dalam yang tebal dari kulit. Kalau dia mengalami kerusakan, maka tubuh kita tuh akan memproduksi kolagen. Nah, kolagen untuk menutupi kerusakan tadi, akhirnya timbullah jaringan parut. Nah, jaringan parut itu lalu timbul menjadi bekas luka. Nah, biasanya bekas lukanya agak menimbul. Nah, yang dimaksud oleh Bunda Ajam di sini, bekas lukanya itu nggak tahu ya seperti apa bekas luka, karena kan bekas luka itu ada yang bekas luka seperti noda atau yang warna kulitnya itu lebih coklat dari warna kulit aslinya. Nah, ada juga yang bekas luka yang bentuknya itu lebih tinggi dari kulit aslinya. Kalau dalam bahasa medisnya itu disebut dengan keloid. Nah, jadi lebih menonjol itu dari kulit aslinya. Nah, kalau untuk yang bekas plek atau kulitnya tadi lebih coklat dari kulit yang aslinya, itu ayah bunda bisa melakukan pemberian pencerah kulit. Pencerah kulit ini yang isinya hidroquinon.
Nah, tapi hati-hati ya Bunda, karena pencerah kulit ini kan banyak ya dijual di pasaran dan ada yang ilegal. Jadi harus kita lihat memang pencerah kulit yang sudah ada terdaftar Badan POM-nya. Nah, karena kalau yang ilegal kita pakai, kebanyakan timbulnya malah sebaliknya. Kulitnya lebih cepat pengelupasannya gitu. Terus yang berikutnya adalah ayah bunda bisa melakukan namanya mikrodermabrasi namanya. Dia pengikisan kulit di atas bekas lukanya tadi. Kemudian juga bisa dilaser. Nah, tapi untuk tindakan ini itu biasanya di klinik kecantikan. Nah, dilakukan. Pilih juga klinik kecantikan yang memang penanggung jawabnya itu dokter. Nah, karena jangan sembarangan memilih yang klinik kecantikannya, kita tidak tahu keilmuannya seperti apa. Ya. Kemudian kalau misalnya bekas lukanya ini berbentuk tonjolan tadi atau yang keloid tadi, itu bisa diberikan suntikan steroid. Nah, suntikan steroid ini kan bisa dilakukan di rumah sakit. Kemudian juga ada bahan alami yang bisa ayah bunda pilih untuk menghilangkan noda, terutama noda yang berbentuk plek tadi. Nah, bahan alami itu contohnya misalnya ayah bunda bisa memakai lidah buaya. Nah, lidah buaya itu dipercaya bisa menyamarkan noda kulit. Nah, cara pakainya dioles. Nah, dioles di daerah bekas luka tadi. Kemudian didiamkan selama 30 menit, terus dipakai paling tidak 2 kali sehari. Nah, itu gelnya dari lidah buaya itu tadi. Nah, kemudian bisa dipakai juga madu. Nah, madu itu juga dipercaya bisa menyamarkan noda. Nah, madu ini dipakai terutama pada malam hari. Jadi sebelum tidur dioles di daerah bekas lukanya, kemudian didiamkan 1 malam. Kemudian besoknya baru dibilas pakai air hangat. Nah, tapi ini dipakai setiap hari. Nah, kemudian bahan alami lainnya adalah vitamin E. Nah, vitamin E ini itu dipercaya bisa mempercepat penyembuhan luka dan mencegah terjadinya jaringan parut tadi atau keloid tadi. Nah, vitamin E itu bisa dalam bentuk krim atau suplemen yang bisa diminum. Kalau suplemen bisa minum kan banyak ya di pasaran. Nah, kita tidak menyebutkan produk di sini. Jadi bisa itu dipakai sebagai bahan alami. Cuma untuk mengobati bekas luka ini, ayah bunda harus sabar. Karena tidak dengan cukup 1 atau 2 kali pengobatan atau perawatan. Ini perlu waktu yang lama. Jadi harus kesabaran dari ayah bunda untuk melalui fasenya. Dan juga ayah bunda jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan yang misalnya tadi perawatan tadi, karena kebanyakan pengobatan atau perawatan ini biasanya hanya menyamarkan noda yang plek-pleknya tadi. Jadi begitu. Ya, itu tadi penjelasan tentang cara untuk menyamarkan atau menghilangkan bekas luka. Semoga terjawab pertanyaannya untuk Bunda Azam. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari orang tua Sabrina nih Bu Dokter. Ananda punya masalah dengan kulit kepala berketombe parah mulai dari kelas 3 SD dan kulit tumbuh menyebabkan cepat timbul gatal-gatal. Ini sangat mengganggu konsentrasi. Segala macam sampo dan juga sabun detol, cairan detol di air mandi tidak mempan juga. Kira-kira nih apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi ketombe ya. Nah, ketombe ini kayaknya memang banyak sudah ya dialami. Kita mungkin pernah mengalami namanya ketombe. Nah, ketombe itu atau bahasa kerennya itu dandruff ya. Kan nih kalau di iklan-iklan dandruff. Nah, jadi ketombe atau dandruff itu ada serpihan kulit kepala yang warnanya agak keputihan, kemudian atau abu-abuan. Nah, ketombe ini dia timbul karena produksi atau pertumbuhan dan kerontokan dari sel kulit kepala ini secara cepat. Nah, biasanya disebabkan mungkin ada gangguan di kelenjar penghasil minyak di kulit kepala. Jadi produksi minyak di kulit kepala itu menjadi berlebih gitu. Tapi ada juga faktor lain yang menimbulkan ketombe ini. Jadi tidak mesti dari gangguan yang
dari kelenjarnya tadi. Jadi ada faktor lain juga, misalnya nih si anak mungkin dia punya jamur di kulit kepala. Nah, kalau kami sebut itu dengan namanya tinea capitis. Jadi ada pertumbuhan jamur di kulit kepalanya. Kemudian bisa juga si anak mungkin mengalami dermatitis seborrheic. Seperti yang dijelaskan di awal tadi kan, dermatitis seborrheic bisa juga di kulit kepala. Nah, mungkin mengalami itu. Kemudian bisa juga dia mengalami alergi memang. Misalnya dia memakai gel rambut atau pewarna rambut. Nah, itu bisa timbul alergi. Nah, bentuk alerginya bisa jadi seperti ketombe. Nah, itu bisa jadi faktor-faktor pencetus timbulnya ketombe di kepala tadi. Kemudian bagaimana cara mengatasi ketombe tadi? Oh, satu lagi lupa. Mungkin jarang keramas. Bisa juga itu penyebab timbulnya. Kan ada orang yang keramasnya mungkin seminggu sekali kan. Nah, apalagi kita yang berkerudung ya. Kita berkerudung ini kan mudah lembab ya. Nah, mudah lembab, jadi paling tidak harus rutin keramas setiap hari. Untuk membersihkan minyak di kepala. Terus bagaimana cara mengatasinya tadi? Mengatasinya pertama, ya kalau memang tadi dia jarang keramas, maka rutinlah keramas setiap hari. Kemudian memakai sampo anti ketombe tadi minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, tadi untuk kasus yang dialami oleh anak muda siapa? Sabrina tadi sudah memakai sampo kan, dari produk apa aja. Mungkin ayah bunda bisa memilih sampo yang isinya selenium sulfit namanya. Nah, di mana selenium sulfit ini dia bisa mencegah pertumbuhan jamur dan mengurangi produksi minyak di kulit kepala. Dia lebih kuat daripada sampo anti ketombe lain yang kandungannya seperti zinc PTO kah. Nah, yang banyak di pasaran kan yang kandungannya adalah zinc PTO. Nah, jadi pilihlah sampo yang mengandung selenium sulfit tadi. Nah, itu bisa dipakai 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk yang ayah bunda bisa googling lah gitu. Apa sih isinya sampo selenium sulfit nih? Produk apa gitu. Nah, karena kan tadi kita tidak bisa menyebutkan produk di sini. Nah, kemudian yang kedua mungkin perbanyak konsumsi vitamin B. Nah, vitamin B ini bisa terdapat di telur, ikan atau keju. Kemudian juga batasilah penggunaan produk dari perawatan rambut. Nah, misalnya gel tadi atau pewarna rambut tadi atau hair spray. Kemudian juga kurangilah makanan-makanan yang banyak mengandung gula. Kemudian yang tinggi garam dan makanan yang pedas lah. Nah, itu juga dikurangi untuk mengurangi produksi minyak di kepala. Dan sebagai tambahan untuk ayah atau bunda dari Sabrina. Tadi mungkin anaknya harus dibawa periksa ke pusat kesehatan atau mungkin ke dokter yang biasa ayah bunda datangi untuk melihat apakah ini memang ketombe murni atau memang ada penyakit lain yang memang mirip dengan ketombe. Karena ada memang penyakit yang seperti ketombe, dia akan menular sampai kulit. Nah, jadi dari kulit kepala, kemudian daerah-daerah berambut, misalnya ke alis, telinga. Nah, dia bisa sampai ke kulit jadinya. Jadi mungkin harus melakukan pemeriksaan ini supaya memastikan ini memang benar ketombe biasa kah atau memang ternyata memang ada faktor penyakit lain dari si anak tadi. Mungkin demikian. Ya, itu tadi penjelasan dari dokter tentang faktor penyebab ketombe. Yang pertama tadi disebabkan oleh gangguan kelenjar penghasil minyak di kepala ya. Dan kedua itu jamur pada kepala. Dan yang ketiga dermatitis pada bagian kepala. Dan bisa juga alergi, bisa seperti ketombe atau jarang keramas ya. Dan cara mengatasinya tadi yaitu rutin keramas, memakai sampo anti ketombe, dan bisa juga konsumsi vitamin B dan kurangi makanan yang tinggi gula. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami jawabkan pada hari ini. Nah, sebelum ditutup nih Bu Dokter, apakah ada yang mau Bu Dokter tambahkan? Jadi untuk ayah bunda yang punya anak riwayat alergi, sebaiknya segera langsung periksakan. Karena apa tadi, kalau
timbul alergi, terus sering digaruk, nanti akhirnya jadi plek. Dan kalau pleknya itu lama, itu penyembuhannya juga akan lebih susah gitu. Jadi semakin cepat ya semakin baik. Dan yang utama adalah pada alergi ini tadi, hindari faktor alerginya. Jadi penyebab alerginya harus ayah bunda cari, kemudian hindari penyebabnya supaya alerginya tidak muncul. Kemudian ayah bunda tetap lakukan protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan di mana-mana, yaitu tetap pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Nah, hindari juga kerumunan. Mungkin demikian. Salam sehat untuk ayah bunda. Ya, terima kasih kepada Bu Dokter yang telah menjawabkan beberapa pertanyaan dari ayah bunda dan pesan-pesan untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Nah, insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.